video ini, kami akan menjelaskan mengenai pengembangan sistem informasi berdasarkan jurnal yang telah kami baca. Jurnalnya berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Bimbingan Belajar Berbasis Web dengan Studi Kasus Lembaga Bimbingan Belajar Tadika. Dalam perancangannya, metode atau pendekatan yang digunakan adalah SDLC, yaitu System Development Life Cycle. Metode SDLC ini sama halnya dengan metode waterfall, yang dimana dalam pengerjaannya harus dilakukan secara berurutan, yang dimulai dari tahap perencanaan konsep, permodelan atau desain, implementasi, pengujian, dan juga pemeliharaan. Untuk project identification and selection meliputi definisi masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Ada 3 poin permasalahan, yaitu pada proses pendaftaran yang secara manual, penginputan dan pengelolaan data juga masih secara manual, dan juga proses pembelajaran yang belum berbasis teknologi atau website. Seperti yang dapat kita lihat di slide, pertama, pendaftaran siswa baru masih dilakukan secara langsung. Kedua, pengelolaan data yang digunakan untuk mengelola data pendaftaran siswa baru, data siswa, data kelas, dan data soal bimbingan belajar masih dalam proses pengolahan dan penginputan data secara manual, yaitu dengan dicatat dalam buku dan kertas fisik berupa arsip-arsip. Ketiga, proses pembelajaran dan uji sepenuhnya offline atau tatap muka. Keempat, pengelolaan dan penginputan data secara manual menyebabkan ketidakakuratan dalam proses pengoperasian. Untuk tujuan yang ingin dicapai yaitu yang pertama, mengembangkan sistem informasi yang sedang berjalan, yaitu dengan mengubah sistem informasi bimbingan belajar Tadika menjadi sistem informasi bimbingan belajar Tadika berbasis web. Yang kedua, produk yang dihasilkan adalah website bimbingan belajar Tadika. Ketiga, website yang digunakan akan memberikan kemudahan dalam pengkoordinasian pengelolaan data-data akademik LBB Tadika meliputi data kelas, data siswa, dan data soal menjadi cepat dan tepat. Keempat, proses pendaftaran bagi siswa belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Yang terakhir, proses penyimpanan data akademik LBB Tadika menjadi lebih terorganisir karena tersimpan dalam satu basis data atau database. DFD atau data flow diagram merupakan suatu model logika data atau proses yang dibuat untuk menggambarkan dari mana asal data dan kemana tujuan data yang keluar dari sistem, memetakan model lingkungan. Ada juga ERD yang merupakan gambar atau diagram yang menunjukkan informasi dibuat, disimpan, dan digunakan dalam sistem bisnis. Dan ada diagram konteks yang merupakan diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup dari sistem. Diagram konteks ini merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input dan output dari sistem serta berfungsi memetakan model lingkungan. Untuk deskripsi sistem, website sistem informasi bimbingan belajar Tadika terdiri dari 2 halaman utama, yaitu halaman untuk user dan halaman untuk administrator. Halaman admin berguna untuk memantau dari keseluruhan halaman web di samping untuk melakukan proses pengupdatean informasi. Pada sistem ini, hanya administrator dan siswa yang terdaftar dapat mengakses website sistem informasi bimbingan belajar Tadika. Sedangkan mentor tidak dapat melakukan proses penginputan data soal secara langsung, namun melalui administrator yang bertugas melakukan pembaruan. Project Initiation dan Planning. Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis kebutuhan data yang diperlukan untuk merancang sistem ini yaitu siswa, admin, chat, kelas, ujian, soal, post, download, mata pelajaran, pilihan, dan pertanyaan. Dalam perancangan program, sistem ini digambarkan dengan Entity Relationship Diagram atau ERD yang bisa kita lihat pada gambar di atas, lalu juga menggunakan DFD atau Data Flow Diagram, mulai dari diagram konteks atau diagram level 0, diagram level 1, dan juga diagram level 2. Sistem ini juga digambarkan dengan flowchart dan juga use case. Lalu seperti apa DFD level 0, 1, dan 2 beserta use case dalam perancangan program sistem ini? Perhatikan tutorial dengan baik-baik ya. Yang pertama, kalian harus install dulu aplikasinya, yaitu Microsoft Visio yang kami pakai adalah versi tahun 2016. Ketika aplikasi ini dibuka, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Dan untuk membuat diagram baru, kita pilih yang blank drawing.
Pilih metric units, lalu create, dan tampilannya akan menjadi seperti ini. Kita tinggal atur mau portrait atau landscape di bagian desain, dan kita juga bisa merubah ukuran size mau A4 ataupun letter. Tool yang akan kita gunakan nanti yang pertama ada pointer tool untuk menggerakkan kursor, lalu ada shape yang akan kita gunakan untuk membuat diagram, ada konektor sebagai garis untuk menghubungkan antara shape, terus ada teks untuk menambahkan keterangan pada diagram. Sama seperti aplikasi Microsoft lainnya, di Visio kita juga bisa mengubah jenis, ukuran, dan warna pada font. Klik shape dan pilih shape yang berbentuk elips atau bulat, lalu kita tinggal sesuaikan dengan ukuran yang kita inginkan, lalu pilih shape persegi panjang sebagai entitas, dan letakkan sesuai dengan kebutuhan diagram. Lalu klik konektor, lalu hubungkan shape entitas dengan shape data proses. Banyaknya konektor yang digunakan disesuaikan dengan alur proses yang terjadi di sistem. Jika sudah menghubungkan entity dan juga data proses, maka langkah selanjutnya adalah memberi keterangan pada setiap entity, alur proses, dan data proses. Agar diagram ini bisa dibaca, tentunya kita harus menentukan bagaimana aliran data pada sistem ini. Dalam hal ini, kita harus menunjukkan panah pada setiap aliran data berdasarkan sistem yang bekerja. Untuk menambahkan panah, pilih line, lalu klik Rouse, dan pilih panah mana yang ingin kita gunakan. Dan tentunya sesuai dengan sistem yang berjalan ya. Pada sistem informasi bimbingan belajar Tadika, terdapat dua entitas atau dua entity yang menggunakan sistem ini, yaitu siswa dan administrator. Siswa dapat melakukan pengisian identitas pada saat pendaftaran, ujian online, download soal, dan melakukan percakapan di chat room. Sedangkan administrator melakukan penginputan data-data, yaitu data siswa, data kelas, data mata pelajaran, data soal, data berita, data artikel, data download, dan melakukan percakapan di chat room. Kalau kita tadi menggunakan konektor dan panah secara manual, maka ada cara yang lebih simpel lagi, yaitu menggunakan shape khusus untuk data flow diagram. Caranya bagaimana? Yang pertama, kalian klik tanda panah yang ada di sebelah kiri, lalu klik More Shape, pilih Software and Database, pilih yang software, lalu klik Data Flow Diagram Shape. Di sini, shape-shape yang digunakan untuk membuat DFD jauh lebih lengkap, mulai dari data proses, external interactor, data store, entity, multiple process, dan lain-lain. Untuk data proses, kita bisa menggunakan shape yang oval proses, kita tarik dan langsung letakkan ke lembar kerja. Untuk ukuran size-nya juga bisa kita sesuaikan. Untuk entity, kita bisa menggunakan shape yang entity 1 dan kita letakkan sesuai dengan diagram yang kita inginkan. Untuk konektor, di sini ada dynamic connector. Kita tinggal menyambungkan antara entity dan data proses. Untuk langkah-langkah berikutnya, itu dikerjakan sama dengan tutorial sebelumnya. Jadi kita cepetin aja ya. Pembuatan DFD level 1 dan 2 ini sama halnya dengan pembuatan DFD level 0 yang telah dijelaskan sebelumnya. Hanya saja peletakan setiap shape-nya yang berbeda, tergantung bagaimana pembagian level pada DFD ini. DFD level 1 ini menjelaskan tentang penggunaan sistem dan proses-proses yang terjadi pada sistem informasi ini. Siswa melakukan pendaftaran dengan mengisi identitas yang akan masuk di data siswa. Setelah melakukan pendaftaran, maka siswa dapat melakukan proses login. Apabila sesuai dengan data yang terdaftar di data siswa, maka proses login telah berhasil. Apabila siswa telah berhasil login ke sistem, maka siswa dapat melakukan ujian online yang mengambil soal dari data soal. Administrator melakukan proses login di sistem. Apabila login berhasil, maka administrator dapat melakukan update informasi di data download, data chat, data soal, data siswa, data ujian yang akan ditampilkan pada siswa sebagai user. DFD level 2 ini terdapat beberapa proses penting yang akan dijelaskan, yaitu proses daftar, proses login siswa, proses ujian online, dan proses update. DFD level 2 proses daftar menjelaskan proses daftar dilakukan oleh siswa. Registrasi dilakukan agar data-data atau identitas siswa tersebut tersimpan dalam data siswa. Siswa akan mendapatkan konfirmasi registrasi dari sistem. Registrasi dilakukan agar siswa bisa melakukan login untuk mengakses sistem informasi bimbingan belajar. DFD level 2 proses login menjelaskan proses login siswa, yaitu siswa mengisi form login yang telah disediakan oleh sistem. Siswa menginputkan username dan password.
Selanjutnya, siswa mendapatkan konfirmasi login. Jika siswa tersebut sudah melakukan registrasi, maka login akan berhasil. DFD level 2 ujian online menjelaskan proses siswa yang melakukan login dan terverifikasi oleh sistem dapat melakukan ujian online di mana soal berasal dari data soal. Setelah melakukan ujian online akan ditampilkan hasil nilai ujian yang dapat dilihat oleh siswa. DFD level 2 proses update menjelaskan proses update yang dilakukan oleh admin. Admin menginput data pada beberapa masukan, yaitu pos, kelas, matpel, pertanyaan, dan pilihan. Selanjutnya data-data tersebut akan tersimpan di data OS, data kelas, data matpel, data pertanyaan, dan data pilihan. Proses update dilakukan untuk memperbaharui data-data sehingga informasi yang ditampilkan sistem merupakan informasi yang valid. Selanjutnya adalah use case diagram. Setelah mengatur ukuran dan posisi lembar kerja, klik panah yang ada di sebelah kiri, pilih More Shapes, pilih Software and Database, pilih Software, lalu pilih yang UML use case. Setelah itu akan muncul shape-shape yang akan kita gunakan untuk membuat use case. Mulai dari aktor, use case, subsystem, association, dependency, generalization, include, dan extend. Sama seperti pembuatan DFD tadi, kita tinggal klik shape yang akan digunakan. Dalam sistem informasi ini ada dua aktor. Yang pertama adalah siswa, yang kedua adalah administrator. Siswa melakukan pendaftaran dengan mengisikan identitas diri. Setelah melengkapi identitas diri, siswa melakukan konfirmasi login agar dapat mengakses web. Lalu, siswa dapat mengerjakan soal pada ujian online. Administrator bertugas mengupdate segala informasi yang diperlukan, lalu siswa dapat memperoleh informasi tersebut.